Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, dari Manajemen Logistik Industri Elektronika kelas 4C1. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari studi kelayakan bisnis kami. Selanjutnya, ini adalah tim kami. Yang pertama, saya sendiri, yaitu Marsha Hasna Ramadhani dan rekan saya Anissa Safitri. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan apakah suatu bisnis layak dijalankan atau tidak. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Jadi kita harus tahu apakah bisnis kita ini layak atau tidak pada saat kita terjun langsung di industri Indonesia. Selanjutnya di sini ada pembahasan. Ada 10 pembahasan. Yang pertama riset market need, yang kedua company profile, ketiga legalitas usaha, keempat aspek pasar dan pemasaran, kelima forecasting, keenam aspek teknis dan teknologi, ketujuh aspek sumber daya manusia, kedelapan aspek keuangan, 9 aspek lingkungan industri, dan yang terakhir ada analisis kriteria investasi. Kemudian, pembahasan pertama kita adalah riset market needs. Ini adalah timeline dari melakukan riset market needs. Yang pertama, kita menentukan metode riset pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Kemudian kita melakukan riset pada hari Jumat, 12 Maret 2021, sampai dengan Senin, 15 Maret 2021. Kemudian kita rekapitulasi hasil risetnya pada hari Selasa, 16 Maret 2021. Nah, di sini ada metode riset yang kita gunakan, yaitu ada 3, melalui kuesioner, e-commerce, dan juga wawancara melalui penjual langsung. Produk yang kita analisis itu ada seblak kampret, mie Aceh, kopi mantan, makaroni ngemok, dan keripik pangsit, beserta es tropikal. Kemudian dari hasil riset makanan kami, yang pertama itu adalah kuesioner. Kita menyebarkan kuesioner di Google Form, didapatkan bahwa 54,2% itu memilih seblak. Kemudian dengan range harga 10.000 hingga 15.000. Kemudian kita melakukan wawancara kepada penjual, dan yang paling banyak mendapatkan profit itu adalah dari seblak. Kemudian dari makanan e-commerce itu, makanan yang terfavorit itu adalah seblak juga. Dan kemudian ada hasil riset minuman. Di sini melalui kuesioner, paling banyak itu kopi mantan sebesar 62,5% dengan kisaran harga 10 hingga 15.000. Kemudian minuman melalui wawancara penjual itu yang paling banyak adalah kopi, dan melalui e-commerce juga yang paling banyak adalah kopi. Selanjutnya, dari hasil riset yang kita sudah jalankan itu, kita kerucutkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada seblak dengan range harga 5.000 sampai 15.000, kemudian ada mie Aceh dengan range harga 5.000 sampai 15.000, dan ada kopi dengan range harga 10.000 sampai 15.000. Kemudian di sini ada company profile. Nah, ini adalah profile dari PT Blue Cook. Bisa kalian lihat, di sini ada nomor, dari nomor Marsha dan nomor Anissa, saya sendiri, dan website www.blue.com. Selanjutnya, kata pengantarnya, pada kesempatan ini kami memperkenalkan nama perusahaan kami, PT Blue Cook, yang telah berdiri sejak tahun 2020 di bidang kuliner. Terbentuk dari sebuah perbincangan mengenai bisnis kuliner, menyajikan makanan yang membuat konsumen nyaman dan teringat kembali akan kenangan. Perusahaan kami berdiri dengan moto, baik kualitasnya, murah harganya, sebagai acuan dalam bekerja sehingga kami mendapatkan kepercayaan penuh dalam memberikan cita rasa yang membuat pelanggan kami puas. Company profile ini kami susun sebagai langkah awal guna membantu para customer untuk mengenal sedikit produk yang kami jual
ataupun customer yang mau memesan produk kami. Demikian kata pengantar ini kami sampaikan yang merupakan halaman pertama dari company profile ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para relasi dan klien. Hormat kami, PT Blipo. Ini adalah gambaran dari Rose Kitchen dan cafe kami yang ada di Jalan Tanjung Barat Selatan, nomor 56. Dan selanjutnya di sini ada sejarah Blipo, yaitu didirikan sejak tahun 2020, terbentuk dari sebuah bincang-bincang mengenai bisnis kuliner, menyajikan makanan dan minuman kekinian yang membuat konsumen nyaman dan teringat kembali akan kenangan. Ide bisnis ini muncul setelah melihat beberapa penjual ramai akan pembeli, melihat peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa sekarang ini, maka kami membuat ide sebuah makanan dan minuman yang sedang viral dengan cara membuat suatu packaging dan nama yang unik untuk menarik perhatian para konsumen. Kemudian ini adalah visi dan misi dari PT Beliau Cook. Visi kami adalah menjadi tempat makan dengan pelayanan terbaik, termurah, dan berkualitas di Indonesia dengan mengedepankan rasa bukan harapan. Kemudian misi kami yang pertama, menghadirkan pelayanan dengan sistem operasional yang unggul bagi setiap konsumen kami. Yang kedua, terus melakukan perkembangan ke arah yang menguntungkan sebagai sebuah brand, serta terus mengembangkan sistem operasional ke arah yang lebih baik lagi lewat inovasi dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah menyajikan makanan dan minuman kekinian dengan pelayanan yang terbaik. Nah, di sini ada gambaran dari Rose Kitchen dan cafe kami. Selanjutnya di sini ada packaging. Nah, packaging ini dibuat simple agar pelanggan yang membawa produk kita itu bisa dapat dibawa kemana aja, dan kemasan ini juga sangat menarik sehingga jika dibawa ke kantor atau tempat formal lainnya tidak akan merasa malu. Kemasan yang unik dan lucu ini juga membuat para konsumen merasa nyaman untuk dibawanya kemana aja. Kemudian ada proses produksi. Yang pertama, rendam kerupuk pada air panas hingga mengembang, lalu tiriskan dan beri sedikit minyak goreng agar tidak saling lengket. Kemudian ulek cabai, bawang merah, bawang putih, dan kencur hingga halus. Kemudian tumis bumbu hingga aromanya tercium wangi. Kemudian tambahkan irisan dan bawang dan seledri. Kemudian aduk hingga rata. Masukkan kerupuk, aduk lagi hingga rata. Kemudian tambahkan telur yang telah dikocok tadi. Aduk agar menjadi telur orak-arik. Kemudian beri sedikit air sebanyak 2 sendok makan. Lalu tambahkan garam dan penyedap rasa. Aduk hingga air berkurang atau hampir menguap. Baru kemudian tambahkan kecap manis. Aduk hingga air habis. Tuangkan seblak yang telah jadi pada piring saji. Tambahkan taburan bawang goreng di atasnya dan siap disajikan. Kenapa kami? Karena kami merupakan kafe dengan pelayanan terbaik dan teramah, menyajikan makanan dengan bersih dan sehat. Kualitas dan pelayanan yang kami berikan merupakan ketulusan hati. Kesehatan dan kenyamanan pelanggan merupakan prioritas kami. Menu yang kami sajikan merupakan menu yang tidak ada di kafe lain, jadi jangan sampai berpindah ke lain hati. Kuah seblak dengan berbagai macam seperti soto, rendang, taichan, dan kari merupakan menu yang akan kita sajikan bersama dengan topping seblak yang menggoda selera para pelanggan kami. Selamat makan, jangan ragu untuk rindu dan datang kembali. Kami selalu ada untukmu di saat kamu rindu seblak kami. Salam hangat, Rose Kitchen. Kemudian legalitas usaha. Legalitas usaha dan hukum. Kenapa sih kita sebagai pelaku usaha ini kita memilih perseroan terbatas apa yang sering kita sebut adalah PT? Yang pertama, karena cakupan aksesnya lebih luas. Kemudian yang kedua, mudah mendapatkan modal. Yang ketiga, berbentuk badan hukum. Yang keempat, tanggung jawabnya terbatas. Yang kelima, keberlangsungannya pendirinya lebih terjamin. Yang keenam, adanya pemisah antara harta perusahaan dengan harta pribadi. Yang ketujuh, adanya jaminan kesejahteraan bagi karyawan. Selanjutnya ada dokumen legalitas usaha. Yang pertama, surat izin usaha perdagangan.
atau yang disebut dengan SIUP, surat izin tempat usaha, situ, dan surat izin gangguan, kemudian surat BPOM, dan juga surat izin prinsip. Selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran ini yang pertama adalah segmentasi demografis. Di segmentasi demografis ini kita melihat dari riset kita yaitu dengan menggunakan Google Form. Didapatkan bahwa yang akan menjadi target kita itu adalah umur 18 sampai 23 tahun dengan jenis gender yaitu perempuan yang bekerja sebagai mahasiswi atau mahasiswa dengan status belum menikah. Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Media sosial yang sering digunakan itu lebih banyak Instagram, toko yang dikagumi itu lebih banyak influencer, dan tempat yang sering dikunjungi itu adalah kafe. Selanjutnya ada segmentasi geografis. Produk yang kami jual adalah makanan, maka target pasar kita ke seluruh Indonesia seperti kota besar maupun desa. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi dan bisa juga ojek online. Kami juga berencana untuk membuka kafe kekinian yang berada di Tanjung Barat karena lokasi tersebut sangat ramai. Kemudian dari targeting kita, setelah kita melakukan riset pasar berdasarkan segmenting yang telah dilakukan, kami memutuskan target untuk produk kami ini adalah perempuan atau laki-laki dengan umur 11 tahun hingga 50 tahun, berprofesi sebagai pelajar, pekerja maupun pekerja dalam bidang kuliner. Kemudian ada positioning. Untuk menentukan posisi pasar, kami menjual produk dengan harga yang murah sesuai dengan lokasi pasar, bahkan lebih murah daripada pesaing. Agar konsumen itu tertarik kepada brand kami. Kualitas yang kami berikan juga lebih baik daripada kompetitor. Kami juga akan membuka kafe di tempat yang sangat ramai pengunjung dan banyak orang yang berlalu lalang. Selanjutnya ada metode pemasaran. Yang pertama, kami bisa mengajak food vlogger untuk melakukan review makanan kami. Yang kedua, promosi melalui saluran radio. Yang ketiga, menjadi sponsor pada layar lebar. Yang keempat, mengajaki opinion leader membuat blog dan cerita. Dan yang terakhir itu melakukan endorse selebgram. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting itu adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu di masa datang. Ramalan merupakan kegiatan integral dari pengambilan keputusan manajemen. Nah, kebutuhan terhadap ramalan meningkat sejalan dengan usaha manajemen yang mengurangi ketergantungan pada hal yang belum pasti. Nah, di sini ada forecasting menggunakan moving average 3 bulan dengan seblak kari, seblak kuah original, dan seblak soto. Di sini di seblak kari diketahui MAPE-nya itu sebesar 5% atau 0,05, kuah original sebesar 0,09 atau 9%, dan seblak sotonya itu 0,26 atau 26%. Kemudian kita melakukan forecasting dengan menggunakan metode single exponential smoothing. Yang pertama, kuah kari dengan MAPE sebesar 6%, kemudian kuah original sebesar 8%, dan varian kuah soto sebesar 23%. Selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Nah, di sini ada rancangan konsep dan layout perusahaan. Jadi, di sini ada layout perusahaan kami dan juga layout dari kafe kami. Kemudian di sini ada OPC dan flowchart produksi. Yang pertama bisa kita lihat ada gambar operasional proses chart, yang kedua ada flowchart bagan, dan yang ketiga adalah flowchart gambar. Nah, tujuan dari OPC dan flowchart ini adalah agar karyawan kita itu mengetahui bagaimana cara membuat seblak yang kita inginkan dan konsumen yang inginkan. Jadi rasanya tidak akan kurang dan tidak akan mengecewakan. Dan tujuan dari flowchart ini adalah agar meminimalisir kesalahan produksi yang akan kita sajikan ke konsumen kami. Selanjutnya ada aspek sumber daya manusia. Di sini ada
SOP perekrutan karyawan, dan juga struktur organisasi. Nah, SOP ini digunakan untuk melakukan perekrutan karyawan, jadi harus sesuai alur prosesnya yang sudah ada di SOP perusahaan kami. Selanjutnya ada jumlah sumber daya manusia dan ada gaji. Yang pertama, divisi administrasi kita meng-hire sebanyak 2 orang dengan gaji berpengalaman sebesar 5 juta dan fresh graduate sebesar UMR Jakarta yaitu 4.416.186. Kemudian dari divisi keuangan kita meng-hire 2 orang dengan gaji berpengalaman sebesar 6 juta dan divisi pemasaran kita meng-hire sebesar 2 orang dengan gaji berpengalaman 5 juta dan fresh graduate UMR Jakarta. Kemudian ada divisi PPIC, kita jumlah divisinya itu sebesar 3 orang, dengan gaji berpengalaman sebesar 5 juta dan fresh graduate UMR Jakarta. Kemudian ada divisi procurement dengan jumlah divisi 3 orang, dengan gaji berpengalaman sebesar 5 juta dan fresh graduate sebesar UMR Jakarta. Kemudian ada divisi HRD, kita meng-hire sejumlah 1 orang, dengan berpengalaman sebesar 5 juta dan fresh graduate sebesar UMR Jakarta. Kemudian ada divisi produksi, kita meng-hire sebesar 3 orang, dengan berpengalaman sebesar 5 juta dan fresh graduate sebesar UMR Jakarta. Kemudian ada divisi lapangan, kita meng-hire sebesar 5 orang dengan fresh graduate, gajinya 4.416 atau setara dengan UMR Jakarta. Selanjutnya ada reward dan punishment. Nah, di sini ada reward. Kami bisa saja memberikan uang bonus kepada karyawan yang berprestasi atau mereka yang telah mencapai target penjualan kami. Kedua, memberikan hadiah kepada karyawan untuk jalan-jalan atau bisa disebut dengan studi wisata. Kemudian memberikan kenaikan jabatan apabila kinerja karyawan kami itu benar dan bagus. Selanjutnya, merayakan keberhasilan dengan cara makan-makan dan juga memberikan pujian tulus. Dengan memberikan pujian yang tulus seperti rasa terima kasih secara langsung itu dapat membuat karyawan kita tuh bisa termotivasi. Nah, selanjutnya juga ada punishment-nya. Punishment-nya itu ada sanksi berat. Jika sanksi berat itu bisa berakibat turunnya jabatan ataupun bisa saja di PHK. Nah, yang kedua itu ada sanksi sedang. Contoh dari sanksi sedang itu bisa diberikan bentuk dalam pemotongan gaji atau penundaan promosi. Dan yang terakhir itu ada sanksi ringan, bisa dalam bentuk teguran lisan maupun tulisan. Kemudian ada analisis aspek keuangan. Tujuannya itu yang pertama adalah menganalisis sumber dana untuk menjalankan usaha, yang kedua menganalisis besarnya kebutuhan investasi, yang ketiga menganalisis besarnya kebutuhan modal kerja yang diperlukan, yang keempat memproyeksikan rugi laba usaha yang akan dijalankan, selanjutnya memproyeksi arus kas dari usaha yang akan dijalankan, selanjutnya memproyeksikan neraca dari usaha yang dijalankan, selanjutnya menganalisis sumber dana untuk menjalankan bisnis, selanjutnya menganalisis tingkat pengembalian investasi berdasarkan analisis kelayakan investasi. Nah, selanjutnya di sini ada pembiayaan proyeksi periode praoperasi. Bisa dilihat di sini presentasi dari sumber pembiayaan modal sendirinya itu sebesar 79,17% dan kreditnya itu 20,83%. Nah, selanjutnya ada biaya operasi kebutuhan modal kerja. Di sini kebutuhan modal kerjanya itu 180.930 juta. Dan selanjutnya di sini ada proyeksi rugi laba yang bisa kalian lihat di dalam tabel. Selanjutnya ada perhitungan penyusutan. Penyusutan di perusahaan kami yaitu sebesar 45 juta per tahun dengan perhitungan amortisasi sebesar 17.142.857. Dan ada proyeksi laporan posisi keuangan yang bisa kalian lihat di bawah ada total hutang dan modal. Di tahun pertama ada 1 miliar sekian, tahun kedua 1 miliar 4 juta sekian, tahun ketiga 1 miliar 7 juta sekian, tahun keempat 2 miliar 4 juta sekian, tahun kelima 3 miliar 1 juta sekian. Kemudian di sini ada proyeksi arus kas yang bisa kalian lihat di tabel.
Selanjutnya ada aspek lingkungan industri. Nah, di sini ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu di sini ada kelemahan, yaitu kurangnya sumber daya manusia produksi dan memiliki sedikit alat produksi. Kemudian ada kekuatan. Yang pertama itu kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan, tim marketing yang expert, memiliki rasa yang berbeda dari kompetitor, memiliki jasa delivery dan banking, memiliki komunikasi yang baik, dan juga izin usaha yang sudah ada, menyediakan menu yang beragam. Selanjutnya ada faktor internalnya. Yang pertama itu kesempatan. Satu, supplier yang mudah ditemukan, pemerintah mendukung usaha UMKM, anak milenial yang suka makanan pedas, kerjasama yang baik dengan bank untuk permodalan, lokasi yang strategis, tempat yang instagramable, harga lebih murah dari kompetitor, dan juga ada ancaman. Yang pertama itu sudah banyaknya kompetitor, kedua kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan yang ketiga juga jam buka toko dibatasi karena adanya COVID. Nah, selanjutnya itu ada strategi-strategi, yaitu strategi WO, strategi SO, strategi WT, dan juga strategi ST, yang kalian bisa lihat di dalam tabel. Kemudian ada analisis kriteria investasi. Selanjutnya di analisis kriteria investasi ini kita menghitung nilai NPV dengan proyeksi NPV sebesar 97.838.127 dengan total biaya operasi selama 5 tahun sebesar 8 miliar 50 juta sekian dengan nilai R sebesar 1% atau 0,011 dengan nilai IRR sebesar 483.914.364. Dan ada payback period dengan total payback period 2,8251 dengan maksimal payback period sebesar 5 tahun. Nah, selanjutnya di sini bisa dilihat pada tahun 1 profitnya itu ada 1,3, tahun 2 1,5, tahun 3 1,8, tahun 4 2,2, dan tahun 5 2,6. Dan PI-nya itu lebih besar dari 1 atau bisa disebut dengan layak. Jumlah ARR itu sebesar 24%. Dan di sini ada tabel dari biaya tetap, harga jual, biaya variabel, volume produksi, BF per unit, BEP unit, BEP rupiah, dan BEP per bulan. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi setelah kita melakukan studi kelayakan bisnis, didapatkan bahwa bisnis kami ini layak dari segi legalitas usaha, aspek sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek manajemen investasi, dan aspek lingkungan industri. Serta perhitungan forecast yang baik juga dapat mendukung usaha kami berjalan dengan baik. Nah, di sini ada Instagram kami, yaitu blue.id dengan email blue.id@gmail.com dan juga nomor HP yang bisa dihubungi yaitu 08788 565821 atau 0812 9360 3552. Semoga industri Indonesia segera bangkit kembali dan membantu perekonomian negara kita. Stay safe, PT Blue. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.